Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas Ti lagi di kesempatan hari ini. Video ini akan tayang di tanggal 26 Agustus 2022. Mas Tulus sebelumnya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk video yang harusnya tayang hari ini. Ini Mas Tulus syutingnya di hari Kamis ya. Ini sudah jam 10 malam. Mas Tulus pulang kerja langsung bikin video buat kalian. Pulang kegiatan hari ini karena aku ngerasa bersalah banget, banyak yang sudah menunggu video itu, tetapi ternyata pas tayang videonya ada gangguan, ada trouble ya teman-teman. Sebelumnya betul-betul Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya karena kejadian ini banyak banget yang kecewa, sudah nunggu-nunggu video-videonya dan ternyata baru bisa Mas Tulus buat hari ini. Jadi video hari Kamis ada, Jumat ada, mungkin Sabtu itu adalah liputan kita bagi-bagi nasi box ya. Untuk hari Minggu itu close, hari Senin mudah-mudahan nanti bisa Mas Tulus bikin cermal buat kita tayangkan ya. Sampai alatnya Mas Tulus yang baru datang. Mas Tulus harus cepat-cepat pesan alat karena jujur teman-teman, mungkin dari yang waktu itu Mas Tulus pernah bilang error, sampai saat ini Mas Tulus belum bisa ganti alatnya, belum bisa ganti alat syutingnya. Sorry, bukan dari visualnya tapi dari audionya. Alat untuk audionya sepertinya sedang ada kendala dan wes wayahe njaluk diganti, tapi sayangnya Mas Tulus belum punya rezeki. Bukan tidak punya rezeki, tapi belum bisa memikirkan arah ke situ. Ini kabelnya saja, ini juga sering banget error. Kesenggol dikit sudah error. Kemudian kabel bagian dalam sama sound card yang Mas Tulus pakai itu sering banget error sekarang ya. Mungkin sudah waktunya minta ganti. Mudah-mudahan Allah segera berikan rezeki Mas Tulus, biar cepat segera ganti, biar semuanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Amin. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya ya saudaraku atas terkendalanya video yang kemarin. Dan hari ini Mas Tulus akan langsung bahas dan insya Allah akan Mas Tulus tayangkan besok di hari Jumat ya teman-teman ya. Terima kasih banyak orang-orang yang sudah membantu kegiatan baik dari Big Tulus Official, sudah peduli dengan Mas Tulus ya. Terima kasih dan terima kasih. Mungkin ada sebagian orang yang bilang sampai DM ke Mas Tulus yang sabar, mungkin karena memang ada beberapa hal yang harus Mas Tulus perbaiki dari yang Mas Tulus sampaikan ya. Dan jujur teman-teman, yang saya sampaikan tidak akan saya plesetkan atau tidak akan saya kurangi, kurang lebihnya itu akan sama seperti di video-video saya sebelumnya atau video yang seharusnya tayang, meskipun ada kendala di bagian tengah suaranya hilang. Mungkin teman-teman yang sudah nonton sampai habis bisa menyimak dan juga bisa mencocokkan dari apa yang saya sampaikan dengan yang akan ditayangkan tapi tidak jadi ya. Terima kasih ya saudaraku. Sekali lagi Mas Tulus aturkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang masih pengen membantu kegiatan baik Big Tulus Official. Sampai detik ini sebetulnya kami masih kekurangan dana sebesar 1.550 ya, 1.550.000 buat teman-teman yang masih pengen bantu untuk kegiatan baik Big Tulus Official untuk bagi-bagi nasi box. Sebetulnya sangat-sangat Mas Tulus tunggu. Silahkan bagi teman-teman yang masih membantu, caranya mudah, klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, kemudian bisa kalian transfer. Untuk satu nasi boxnya itu nominal minimal Rp12.000, maksimalnya terserah kalian. Nah teman-teman yang masih ingin membantu, Mas Tulus tunggu, silahkan langsung transfer ke nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto
yang ada di kolom deskripsi sekarang ya. Matur sembah nuwun semuanya. Dan juga untuk yang pesan minyak bidara, sementara waktu bisa Mas Tulus kirim lagi nanti selepas hari Senin. Masuknya hari Minggu. Hari Senin Mas Tulus jam 1 bisa langsung update lagi, bisa kirim minyak bidara buat kalian ya. Teman-teman, harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Dan harga itu sudah, maksud saya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Tetapi kalau jenengan memang betul Mas Tulus saya punyanya cuma 180 tok, nggak ada ongkos kirimnya, kirim ke sini. Selama masih terjangkau dan masih bisa Mas Tulus bantu, insya Allah Mas Tulus akan bantu ya. Yang mau pesan minyak bidara memang fungsinya apa saja Mas Tulus? Banyak sekali. Ada makronis, kemudian ada beberapa anak-anak istimewa ya, yang punya kesusahan bicara, kemudian terlalu aktif, atau untuk ruqyah mandiri khususnya bisa kalian pesan ke nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi yang 0857541188 ya. Silakan pesan ke situ, langsung sebutkan namanya. Saya Suwardi Mas, alamat saya di sini, RT-nya ini, nomor HP saya ini, pesannya 3. Setelah barangnya Mas Tulus kirim, Mas Tulus akan update resi. Kalau sudah update resi berarti barangnya sudah Mas Tulus kirim ya. Setelah barang Mas Tulus kirim nanti Mas Tulus akan jawab, Mas, Mbak, harganya segini sama ongkos kirimnya segini, jadi totalnya segini, transfernya ke sini. Oke, seperti itu ya saudaraku. Matur sembah nuwun Mbak Yuku Aisyah yang punya Malaysia, terima kasih banyak, berkah melimpah ke panjenengan sudah membantu Mas Tulus, matur sembah nuwun. Terus Mbak Novi juga terima kasih, sore ini di hari Kamis 25 Agustus Mas Tulus terima paket sekardus besar. Isinya adalah beberapa kemeja dan juga celana buat Mas Tulus. Pantas beberapa hari yang lalu Mbak Novi nanya ukuran celana sama kemejanya Mas Tulus ya. Kemudian ada 2 kostum yang luar biasa bagus. Matur sembah nuwun Mbak Novi, berkah melimpah ke panjenengan nggih. Terima kasih. Bisa saya gunakan nanti siapa tahu untuk perform di Antv ya. Kita kan tidak pernah tahu, siapa tahu bermanfaat. Bisa. Kalau untuk nyanyi di off air itu sudah pasti bisa digunakan. Tapi kalau di TV saya harus ajukan dulu, siapa tahu bisa. Mudah-mudahan bisa dan Mbak Novi bangga dengan bajunya saya pakai di TV nanti ya. Amin. Matur sembah nuwun, pokoknya terima kasih semuanya sudah membantu. Baik sudah membantu kegiatan Baik Big Tulus Official, teman-teman terima kasih yang sudah membantu kegiatan Baik ini, sudah transfer untuk membantu sedekah nasi box kita. Terima kasih banyak. Aku berharap mudah-mudahan Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah lagi, Allah tukar dengan kesehatan, dan juga sekali lagi Mas Tulus doakan mudah-mudahan yang bersedekah melalui Mas Tulus semoga hajat-hajat baiknya segera Allah kabul. Amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik. Oke, langsung ke topiknya ya teman-teman. Jadi terjadi gempa pada tanggal 23 Agustus 2022. Kurang lebih saya tidak akan mengurangi dan melebihkan apa yang seperti halnya yang jenengan dengar di video sebelumnya, meskipun di bagian pertengahan videonya hilang ya teman-teman. Jadi terjadi gempa bumi pada pukul 21:31 waktu Indonesia Barat di barat daya Kaur Bengkulu ya, di kedalaman 12 km, tidak berpotensi tsunami, dengan magnitudo di kekuatan magnitudonya di 6,5 skala Richter ya teman-teman. Dan aku saking repotnya, pekerjaanku luar biasa banyak juga, jadi aku tidak bisa terlalu fokus untuk mendapatkan berita dari teman-teman. Jadi teman-teman itu suka banyak banget yang sharing ke Mas Tulus terkait dengan berita ini, berita itu. Mas Tulus ada gempa, Mas Tulus ada ini, ada itu. Dan Mbak Sari juga kemarin sempat sharing di di grup Rumah Orang Baik. Ternyata gempa bumi yang terjadi di Bengkulu ini berasa sampai Lampung Barat dan juga Lampung Utara ya. Di Waikanan juga ada beberapa orang yang bisa merasakan itu. Dan ini ternyata dari laporan yang Mas Tulus baca dari berita online, ternyata disampaikan ada beberapa kerusakan, termasuk rusaknya tanah, lantai masjid, ada lantai tanah yang retak ataupun rusak, kemudian merusak beberapa tempat ibadah, tempat-tempat umum juga, kemudian juga ada ratusan korban jiwa akibat kejadian ini ya teman-teman. Gempanya di Bengkulu, sebetulnya di Samudra Hindia, dan terasa di Bengkulu dengan skala Richternya itu 6,5 skala Richter, dan terasa juga sampai Lampung Barat, Liwa, ada Krui, kemarin Mas Tulus baca juga, kemudian Waikanan, dan juga di Lampung Utara sedikit juga ikut merasakan. Jadi Kota Bumi juga merasakan katanya. Nah, beberapa teman-teman yang sudah memberikan laporan ke Mas Tulus, terima kasih banyak. Sekali lagi, di sini kita coba membaca lagi prediksinya, kira-kira ada pesan apa di balik kejadian ini, karena
seperti di video sebelumnya Mas Tulus menyampaikan betul-betul seperti yang sebelumnya Mas Tulus sudah membaca dari tanggalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kita akan baca kondisi gempa ini, apakah akan ada gempa susulan, apakah akan ada, maaf dalam tanda kutip, apakah ada perkiraan tsunami dan lain sebagainya. Kita coba baca dari tanggalnya ya teman-temanku. Kejadiannya terjadi pada tanggal 3 Agustus 2022. Secara potensi ketika terjadi gempanya di tanggal 23 Agustus insya Allah masih dalam kadar yang aman. Betul, ternyata terbukti bahwa tidak berpotensi tsunami menurut saya. Dan di tanggal 23 Agustus 2022 2308 2022 ada korban meninggal ya, atau korban luka-luka, atau dalam tanda kutip korban yang mengeluarkan darah karena ada angka 3 di balik angka 2 ya teman-teman. Ada kandungan air di bagian depan, di bagian belakang, tetapi tidak terlalu banyak, sehingga ketika dikategorikan tidak memicu tsunami, menurut saya ini luar biasa benar ya teman-teman. Alhamdulillah tidak ada potensi tsunami, dan ada ratusan orang yang terluka, kemudian ada ratusan rumah ataupun fasilitas umum yang kerusak gara-gara ini. Dan saya lihat memang tidak ada potensi tsunami di tanggal itu, alhamdulillah. Nah, tetapi saya melihat ada dari tanggalnya saya tidak melihat ada potensi air yang luar biasa tinggi ya, maaf, saya tidak membaca itu. Tetapi ada beberapa orang yang seharusnya menjadi korban, meninggal, atau setidaknya dia mengeluarkan darah dari tubuhnya, setidaknya seperti itu yang saya baca dari angka 3-nya. Kemudian 08 ini juga lagi adalah sebuah simbol pengunci atau kata kunci, kata yang bisa jadi menutup dari apa yang terjadi. Dan Masya Allah, Allah Akbar, ketika aku melihat seharusnya ketika terjadi sesuatu yang besar, banyak orang yang terjebak, banyak orang yang tidak bisa melompat, setidaknya dia tidak bisa membaca keadaan, kemudian mungkin dalam kondisi ini dia sulit untuk menyelamatkan diri dalam tanda kutip. Jadi ini beberapa hal yang Mas Tulus baca. Angka 8 tadi mengunci beberapa hal, salah satunya yang mengunci kejadian tadi, sehingga banyak orang yang tidak bisa terselamatkan. Kondisinya seperti itu. Tapi teman-teman, saya melihat ada 6 dan 5 di angka skala Richternya. Ini satu pertanda yang kurang bagus. Ya, 6 dan 5 ini adalah pertanda yang kurang bagus saudaraku. Kemarin di Bali kalau tidak salah 5,8 skala Richter ya. Itu angka yang masih sangat minimalis, masih angka yang sangat bagus. Tapi untuk 6 dan 5 menurut saya di potensi kejadian gempa yang terjadi di Bengkulu, ini bukan angka yang baik, ini bukan pertanda yang bagus saudaraku. Dan ini lagi saya melihat ada peringatan di angka 21, 31, 39. Teman-teman, ada komponen angka 3-nya 2 di jamnya, kemudian ada angka 1, 21 dan 31. 21 dan 31 saya melihat ada sebuah warning besar, warning yang meluas, warning yang membesar di sini. Warning yang besar berarti warning ini tidak hanya untuk wilayah Nusantara, tetapi menurut saya warning untuk seluruh dunia. Ya, 2131 adalah angka warning yang digunakan untuk memperingatkan semua orang di luar Indonesia, termasuk mungkin di negara lain. Dan ini satu hal yang harus kita waspadai, karena ada angka 9, ada 3 dan 9, Masya Allah, di bagian belakang. Ya, jadi maaf, ini saya baca cuma dari angka ya teman-teman. Ketika ada potensi dia akan menjadi warning dan terjadi ada pengulangan ya, ada potensi terjadi pengulangan gempa di beberapa wilayah. Dan aku melihat ada lompatan di sini, ada lompatan dari tanggal dan juga jamnya, skala Richternya. Saya melihat ada lompatan, jadi zigzag teman-teman. Mungkin dari hari ini di Sumatera, besok tiba-tiba di Sulawesi. Mungkin terjadi di Sulawesi, besok tiba-tiba di Kalimantan. Jadi gempanya ini tidak berputar ya, tetapi sepertinya gempa ini akan zigzag, tetapi di atas jalur yang berbahaya. Mungkin saja gempa ini juga terjadi di atas jalur megatrust, karena saya melihat di sini ada 3 dan 9, ada komponen angka ini yang menggambarkan bahwa akan terjadi pengulangan tetapi dengan skala yang lebih besar. Allahu Akbar. Ya, aku melihat ada potensi terjadi ada potensi terjadi pengulangan di balik apa yang sedang terjadi sekarang, tetapi dengan skala yang justru akan membesar. Masya Allah.
Lebih hati-hati ya saudaraku, lebih waspada ya. Jadi ada kemungkinan pengulangan. Jadi mungkin akan ada gempa susulan, akan ada gempa gempa susulan dengan skala yang mungkin saja akan membesar. Skala yang mungkin saja akan membesar, tapi mudah-mudahan tidak. Saya melihat ketika beberapa angka ini saya kalikan atau saya hitung, saya jumlahkan, ada satu jumlah di mana di situ yang menggambarkan bahwa ada satu sosok, ada satu energi, ada satu daya yang sepertinya sedang mencoba untuk membantu mengcover ini supaya tidak terlalu besar. Karena selain yang saya baca tadi, Eyang Nogowojo yang sempat saya cari tahu soal pertanyaannya. Maaf teman-teman, saya manusia biasa, terkadang ketika ada musibah gempa yang menurut saya dari tanggalnya saya lihat dia ini mungkin di jalur megatrust atau di jalur gempa yang berbahaya. Ya, menurut saya ya, ini dari tanggalnya. Saya tidak lihat dari mana-mana, tapi dari tanggalnya. Menurut saya ada jalur gempa yang terjadi di atas jalur megatrust atau gempa yang besar tadi. Lalu, secara garis besarnya saya juga merasa was-was. Saya coba tanya ke Eyang Nogowojo. Eyang Nogowojo membalas dengan lantang, kami tidak akan tinggal diam. Di situ saya bisa menyambungkan dari tanggal terjadinya, dari jam dan juga waktu terjadinya. Saya bisa membaca, saya bisa melihat ada satu cover yang coba untuk melindungi kita. Ada satu cover, ada satu energi. Saya tidak bilang dari siapapun itu. Saya yakin dan percaya kalau toh ini akan mendapatkan izin Allah. Amin. Ya, amin saudaraku, katakan amin. Jadi ada satu energi, ada satu cover yang sedang dipersiapkan untuk coba mengcoveri kita, mencoba untuk mengurangi atau mencoba untuk tidak menjadi satu yang besar. Ada potensi di balik angka semuanya, di balik angka itu. Tetapi ada satu usaha yang harus kita lakukan. Ada satu hal yang harus kita lakukan, teman-teman. Membantu energi tadi dengan apa? Dengan memberikan hal positif kepada alam. Memberikan hal tadi. Aku tidak berani mengatakan yang melakukan ini adalah leluhur, tetapi siapa lagi yang coba mengcoveri kita selain leluhur kita? Atas izin Allah pastinya. Jadi menurut saya ada hal yang harus kita lakukan, salah satunya adalah bersinergi dengan alam, bersinergi dengan leluhur, bersinergi dengan energi lain yang Allah ciptakan. Jadi cara mudahnya seperti ini. Apa yang harus kita lakukan Mas Tulus biar bisa membantu energi tadi supaya memperkecil apa yang seharusnya terjadi? Ya, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya ketika mengucapkan doa, bilang sama Allah, ucapkan sama Allah, berdoa sama Tuhan kalian masing-masing. Bilang sama Tuhan, Tuhan, hamba mohon, saya mohon mudah-mudahan Engkau izinkan energi yang mencoba mengcoveri saudara-saudara hamba dari mara bahaya, dari bala dan juga musibah yang besar. Katakan doamu seperti itu, sesuai dengan agamamu. Jadi mungkin ngerti maksudnya Mas Tulus ya. Caranya jenengan berdoa hampir sama dengan yang Mas Tulus sampaikan, tapi dengan cara jenengan masing-masing. Kalau saya misalnya Islam ya, saya hanya mengatakan seperti itu. Saya awali dengan bismillah, kemudian saya tutup dengan kata amin. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kemudian potensi yang saya takutkan di sini adalah ketika teman-teman bertanya, Mas Tulus, apakah ada potensi tsunami? Saudaraku, kalau kita baca dari tanggalnya, kalau kita baca dari tanggal dan juga jam, kalau ada pengulangan gempa dengan kadar yang lebih besar, sangat akan ada kemungkinan. Ya, ada pengulangan di balik gempanya, kemudian kadarnya bisa membesar, bisa mengecil, tapi lebih cenderung menurut saya akan membesar. Amit amit jabang bayi, mudah-mudahan tidak terjadi, amin. Lebih cenderung akan membesar gempanya, ya. Tetapi kalau dari kejadian yang di Bengkulu ini, kalau Mas Tulus bisa melihat prediksi apakah akan ada kandungan air yang meluap atau air yang lebar, itu sepertinya saya tidak melihat itu. Untuk kalau yang dimaksud adalah prediksi dari kejadiannya di Bengkulu. Tetapi kalau yang kita baca adalah prediksi dari kejadian yang di Bali, dan ini salah satu bagian dari isi dari warning atau peringatan yang diberikan dari Bali, sangat-sangat besar kemungkinan ada kandungan air yang besar. Ya teman-teman, aku melihat ada sesuatu air yang besar di balik prediksi yang ada di Bali. Gempa yang di Bali, menurut saya peringatan terbesar kita adalah sebuah air yang meluap dari titik yang membesar.
Ya teman-teman, Masya Allah, ini jam 10 lebih 07 waktu Indonesia Barat, waktu bagian Jakarta dan sekitarnya. Aku sirahku atau kepalaku tiba-tiba ngerasa kayak kremat-kremut dan seperti sedikit seperti ini. Ngapunten, saya tidak merasa ini adalah feeling, siapa tahu ini adalah feeling yang mungkin terjadi sesuatu. Ya teman-teman, jadi dari tanggalnya ada peringatan yang harusnya lebih kita waspadai. Saya kasih saran teman-teman semuanya, bagaimana cara Mas Tulus cara menghindari musibah. Bagaimana cara kita menghindari diri kita dari musibah, teman-temanku? Secara tegas, nyata kita harus lakukan adalah satu, mitigasi mandiri. Yang pertama, sediakan obat-obatan. Kemudian surat-surat penting itu harus segera di packaging, dibungkus, sehingga ketika maaf amit-amit jebang bayi terjadi satu musibah, kalian tinggal angkut dan itu semua jadi aman. Itu yang harus kita lakukan. Berikutnya, minta perlindungan sama Allah. Kemudian jangan takut dengan musibah, jangan panik dulu, slow, ikuti panduan dari beberapa tim SAR, BPBD, maaf kalau saya salah, atau orang-orang yang terkait untuk menjadi penyelamat dari terjadinya musibah tadi. Pasti pemerintah punya organisasi itu yang akan memberikan kita clue, kita ikuti, jangan takut mati, jangan takut ada musibah. Sekali lagi, yang paling dekat dengan kita itu adalah maut. Jadi ketika kita ditakdirkan menjadi sesuatu yang salah pun, Allah akan izinkan ini menjadi satu musibah buat kamu. Yang paling dekat dengan kita adalah maut, teman-teman. Jadi kamu tidak kena musibah kalau kamu mau dipundut sama Gusti Allah dengan cara apapun itu, ya Allah akan pundut kamu dengan caranya. Tetapi yang baiknya kita lakukan adalah dengan apa? Tidak takut mati, tidak takut dengan musibah, tetap tenang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Tulus doakan yang lagi nonton video ini, semoga semuanya dikasih husnul khotimah dengan cara meninggal yang baik untuk tujuan baik. Jadi insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Amin ya Allah. Ya teman-teman, secara garis besar saya melihat ada peringatan yang luar biasa di balik kejadian ini, tetapi saya tidak melihat ada sesuatu yang bersumber dari air yang besar, ya. Tetapi dari nalar kita, dari apa yang Mas Tulus sampaikan, kalau yang terjadi peringatan inilah kita baca dari peringatan yang di Bali, dari angkanya ini sangat besar potensinya terjadi gempa. Dan ketika Bengkulu dikategorikan sebagai pengulangan gempa dari Bali, ya mohon maaf saya mengatakan pasti ada kemungkinan besar terjadi tsunami. Tetapi ketika dibaca dari kejadian di Bengkulu, saya tidak melihat ada kandungan air yang besar. Tetapi sekali lagi, ketika saya sudah membaca tanggal dari jam skala Richternya, kita coba baca peringatannya untuk dunia, dan dia bisa melompat-lompat. Ya, gempa tadi bisa melompat-lompat. Dan ketika saya membaca ini, dia di jalur, istilahnya di gambaran yang saya baca tuh dia tuh kayak di jalur api gitu loh teman-teman. Kayak dia tuh gempa tapi di atas tanah yang lagi digodok. Berarti bisa saya jadikan kesimpulan bahwa gempa ini terjadi di atas jalur megatrust atau di atas jalur gempa yang besar, sehingga ketika ada pengulangan dengan kadar yang lebih besar, patut juga kita waspadai. Meskipun dari kejadian gempa yang di Bengkulu, Mas Tulus tidak melihat ada potensi tsunami. Saya tidak melihat secara mata halus saya untuk melihat musibah tsunami dari kejadian yang di Bengkulu. Tetapi kalau yang dari Bali, sangat besar ada kemungkinan air di situ. Tetapi sekali lagi kita garis bawahi, ketika Mas Tulus membaca ada pengulangan, ada zigzag lompat-lompatan, kemudian ada pengulangan gempa yang lebih besar, berarti ada juga potensi terjadinya tsunami. Ya teman-teman, kalau sudah 8, sekian, itu sangat bisa menjadi potensi menjadi tsunami di beberapa wilayah atau di beberapa tempat. Di mana lokasinya Mas Tulus, wallahu alam, saya bukan Allah, saya bukan Tuhan. Ya teman-teman, jangan salahkan saya dengan menyampaikan udahlah wis lah. Kamu suka silakan ditonton, tidak suka silakan jangan ditonton. Saya tidak pernah maksa untuk orang nonton video saya. Saya hanya berharap video yang saya tampilkan adalah video yang bermanfaat. Itu menurut saya, udah itu aja. Selebihnya ketika jenengan tanya detailnya, saya bukan Allah. Ya teman-teman, intinya itu ada satu pesan baik yang memang harus segera dikembalikan kepada posisinya. Dan lagi memang saya melihat sekelumit pesan dari Eyang Lukito, ada Eyang Ronggo juga menyampaikan hal yang sama, bahwa pimpinanmu iku kudu segera, kudu harus kembali no porsine. Bunderan iki mau lho rapas nenggon tengah-tengah. Geser saite, leran dang-dang ning tengah kingkole alam sing ngomong, alam yang sudah marah, alam yang sudah membaca, kemudian alamnya murka, kalian juga yang sengsara. Ya, jadi mudah-mudahan kita doakan
mudah-mudahan pemerintah kita ini segera mendapatkan sesuatu yang baik ya, sesuatu yang benar ya benar, yang salah kan jadi salah. Semua Allah segera buka menjadi cerita yang sebenarnya. Ya, jadi kita doakan mudah-mudahan ya. Sekarang lagi banyak geger kasus ini kasus itu, merembet dari yang pendek ke atas, semua sudah mulai kena sekarang. Ya, dari ini anggota ini, organisasi ini, kemudian dari instansi ini, instansi itu, semuanya mulai merembet terbongkar. Sing korupsi yo ketahuan lagi, kasus ini kasus itu semuanya. Semoga Mas Tulus berdoa, kita doakan bersama-sama segera terbuka, biar ngapa? Biar segera kembali ke posisinya, biar masyarakat Indonesia tidak terkena bala dari apa yang pemerintah kita lakukan. Tidak 100% dia yang menjadi kunci dari musibah kita, tetapi secara tidak langsung dia juga faktor pendorong untuk membuat alam ini murka. Kenapa bisa seperti itu? Alam itu juga bisa membaca kondisi. Alam bisa merasakan sesuatu. Ada energi di situ, ada hal yang tidak bisa kita lihat, ada hal yang tidak bisa kita terima, tetapi sebetulnya itu ada. Ya, teman-teman, seperti itu ya, mudah-mudahan bisa difahami. Sekali lagi Mas Tulus minta maaf kalau videonya tadi tidak tayang, kemarin tidak tayang, maksudnya bisa tayangnya hari ini. Matur sembah nuwun. Besok kalau sudah selesai edit, Mas Tulus akan tayangkan sepagi mungkin biar kalian bisa langsung tonton videonya untuk hari ini, untuk di hari Jumat ini ya. Mudah-mudahan kalian tidak marah, tidak kecewa. Sekali lagi saya bisa minta maaf. Jenengan mau marah, mau ngomel kayak apa, yang penting saya sudah minta maaf. Dimaafkan atau tidak bukan urusan saya ya. Yang penting saya minta maaf, oke? Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh, amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan sama Allah, amin. Yang mungkin lagi dalam usaha, yang dagang semoga dilariskan, usahanya dilancarkan, amin ya Allah. Yang punya hajat segera Allah kabul, amin ya Allah. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Semoga Allah jadikan saya dan juga dengan semua orang-orang bermanfaat untuk orang-orang sekitar kita, amin. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang pilihan Allah yang dihindarkan dari fitnah, bala, musibah, sakit, dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Matur sembah nuwun saudaraku, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Terima kasih sekali lagi, Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya. Sehat buat kita, berkah melimpah buat jenengan semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu.